Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukrulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala hadza nabiyil karim nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khairun fadhkurusmallahi 'alaiha shawwaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu at-taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, berdasarkan surat keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah bahwa hari raya Idul Adha jatuh pada hari Sabtu 9 Juli 2022 berdasar hisab hakiki wujudul hilal. Hari Rebo yang akan datang hari Rebo tanggal 29 Dzulqa'dah bertepatan 29 Juni bahwa bulan di atas ufuk 1 derajat titik 58.28, jadi hampir 2 derajat. Bagi Muhammadiyah berdasarkan Al-Quran, lita'lamu adadas sinin wal hisab, peredaran matahari maupun peredaran bulan, maka kamu bisa untuk mengilmui bilangan tahun dan juga bisa menghitung. Jadi kita tentu dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka kita jauh hari sudah bisa menetapkan kapan bulan itu berada di atas ufuk. Maka dari itu hari Kamis tanggal 30 Juni, hari Kamis itu tanggal 1 Dzulhijjah, sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah, kalau bisa sih niat berkorban itu sebelum tanggal 1 Dzulhijjah, supaya kita juga beramal dengan apa-apa yang menjadi tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya. Dari beberapa ayat Al-Quran di dalam surat Haji, ya, di dalam surat Al-Kautsar yang paling terkenal, juga beberapa ayat yang lain yang menjadikan kita lebih mengimani
tentang hal yang berhubungan dengan udhiyah. Idul Adha. Adha itu maknanya ada dua. Yang pertama maknanya adalah ad-duha. Jadi waktu duha. Waktu duha adalah setengah jam sesudah terbit matahari. Jadi sudah terbit sekitar 15 menit. Nah, itu waktu duha. Waktu duha awal. Nah, setengah jam berikutnya, seperempat jam sesudahnya, jadi seperempat jam itu disebut dengan masih isyraq terbit, sehingga kita masih tidak dibenarkan sholat karena masih terbit. Jadi minimal 10 menit atau 15 menit sesudah terbit. Nah, itu baru kita sholat duha awal atau isyraq. Nah, kemudian yang benar-benar waktu duha itu setengah jam setelah isyraq, baru duha. Dan sholat duha, sholat Idul Adha, itu dilaksanakan waktu duha. Jadi dilaksanakan waktu duha. Jadi jam 6 waktu Indonesia bagian barat itu sudah masuk. Jam 7 untuk waktu Indonesia bagian tengah. Dan disunahkan kita untuk melaksanakan sholat hari raya baru berkorban. Nah, kemungkinan besar hari raya ini akan berbeda dengan pemerintah. Mungkin jamaah sudah tahu, tapi tidak salahnya, Pak, karena kita punya keyakinan sendiri di dalam menetapkan sebuah hal yang berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Bagi mereka yang mendasari ru'yatul hilal, melihat bulan, itu memang tidak bisa Pak menentukan jauh hari, kecuali hari Rebu nanti baru bisa menentukan. Hari Rebu nanti tanggal 29 Dzulqa'dah melihat bulan enggak dengan mata telanjang. Nah, kalau tidak melihat bulan, itu mesti menggenapi. Nah, menggenapi Dzulqa'dah menjadi 30. Maka otomatis tanggal 1 itu hari Jumat. Dan Kemenak sudah menentukan imkanur ru'yah itu di atas 3 derajat. Nah, itulah aneka perselisihan, perbedaan yang terjadi di dalam ajaran Islam. Jadi mengenai waktu kita masih belum sepakat, belum melandasi terhadap keseluruhan yang kita pahami. Gak masalah Pak, yang penting tidak saling membuli antara yang satu, tidak saling menghina, tidak bermasalah. Tapi perlu ada sebuah keyakinan. Bagi warga Muhammadiyah ya harus yakin bahwa tanggal 1 itu adalah hari Kamis. Kembali, sangat indah ya, sangat indah di dalam surat Al-Kautsar ayat 1 dan ayat 2, sebelum Allah memerintahkan kalimat berkorban, itu terlebih dahulu Allah mengingatkan kepada kita, inna a'toinaka al-kautsar. Inna a'toinaka al-kautsar. Al-khitab lirrasul sallallahu alaihi wasallam takriman lima qaumihi ar-rafi wa tasrifan ay nahnu a'toinaka ya Muhammad al-khair al-katsir ad-daim fid dunya wal akhirah. Tafsir As-Sabuni. Jadi ayat ini memang
Allah berbicara langsung, al-khitab lir Rasul sallallahu alaihi wasallam, lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah itu berbicara langsung dengan Rasul. Wahai Muhammad, aku telah memberikan kenikmatan yang sangat banyak, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ad-daim fid dunya wal akhirah. Yang terus menerus nikmat itu engkau rasakan ketika di dunia dan di akhirat. Tetapi di dalam pemahaman ayat Al-Quran, Pak, itu sudah menjadi sebuah rumus. Al-ibratu bi umumil lafdillah bi khususi sabab. Ayat itu tidak dilihat dari sebabnya turun, tetapi dari umumnya ayat itu. Jadi artinya kalau kita membaca, maka Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kita, gitu. Bicara dengan kita, masing-masing baca surat Al-Kautsar, surat yang paling pendek yang digemari oleh kita ya, Al-Kautsar nih, Bang. Pendek, Bang. Namun kawak itu malah ya gangan itu ya jangan waluh aja, walaupun waluh itu disukai Rasul. Ya kacang panjang lah sekali-kali. Jadi maksudnya mana yang sudah hafal itu Pak diulang. Pokoknya hafalnya dari surat An-Naba, amma yatasaalun, dari Anas balik lagi itu begitu. Nanti waluh. Kemudian waluh disukai Rasul pulang. Jadi seakan-akan Quran itu aja. Makanya alhamdulillah rata-rata kita sudah memiliki imam yang banyak hafalan. Okay. Ya terlalu panjang terus ya sarik jawab makmumnya. Jadi secara umum Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Jadi sebelum Allah memerintahkan diingatkan Allah. Aku ini kata Allah memberikan nikmat kepada kamu itu sangat banyak. Walaupun dalam tafsir yang lain, wa min hadzal khair nahrul kautsar. Jadi ada tafsir yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan nikmat yang sangat banyak itu adalah telaga Al-Kautsar. Itu luar biasa lagi nanti di akhirat. Tetapi makna al-khair al-katsir ad-daim fid dunya wal akhirah itu Ibnu Qayyim menjelaskan, Pak. Mungkin ulun sudah pernah menyampaikan, tidak salahnya kita ulang. Nikmat yang diberikan oleh Allah itu kada sakikira kalau bahasa kita, Pak. Banyak luar biasa itu. Sehingga beliau mengelompokkan ada 5. Nikmatun fitriyatun, nikmatun ikhtiyariyatun, nikmatun alamiyatun, nikmatun diniyatun, nikmatun ukhrawiyah. Nikmat fitriyah, nikmat ikhtiar, nikmat alam, nikmat agama, nikmat di akhirat nanti. Waduh, enggak. Kalau dibicarakan ini luar biasa ya. Nikmat fitriyah, nikmat yang berhubungan dengan anggota badan kita. Mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Apa dikiranya kuku kaki ini nggak ada manfaatnya? Besar manfaatnya, Pak. Di bapak-bapak yang ahli di bidang perbadanan, kedokteran itu tahu betul itu, sekecil-kecilnya. Enggak. Kalau kita hanya membaca di WA aja, berapa besar harganya kentut tuh. Coba. Ada orang operasi gara-gara karena tidak bisa kentut katanya. Begitu kentut, langsung mengucapkan alhamdulillah aja. Terkejut dokternya. Kenapa pian nih? Mengucap alhamdulillah. Ulun selama ini dokternya bekantut kada usah mengucapkan alhamdulillah. Sesudah membayar 75 juta operasi hanya baca alhamdulillah. Coba pian bekantut sehari berapa kali? Nang mana sudah tua ini bilang sekarang
sudah dol. Patput bini kantuti tarus. Ada juga orang laki kantuti tarus. Ada papa. Harganya mahal. Saya pernah itu membaca itu katanya bau kentut itu ngandung vitamin ya. Tahu vitamin apa? Macam-macam hok-hok di ngalih apa ya. Nah, artinya seperti itulah. Itu hanya persoalan kecil. Itu nikmat fitriyah. Belum lagi yang di dalam ada akal, ada hati, ada luar biasa. Sehingga kita bisa berbicara. Bagaimana alur orang itu bisa berbicara, bisa melihat. Jadi itu nggak bisa dihitung. Belum lagi nanti nikmat ikhtiariyah. Ada kemampuan kita berikhtiar. Dulu kita punya apa? Dulu kita punya apa? Nggak punya apa-apa. Dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah ikhtiar, ada semua yang kita miliki. Masa kita nggak bersyukur? Punya apa kita? Waktu datang ke Buntuk, kenapa modalnya? Pada modal lintohut hak. Untung juga ada isi lintohut. Tahu lintohut lah pian? Lutut. Lintohut. Itu modal kita. Waya ini sing sugihan. Itu kan namanya nikmat kemampuan kita berikhtiar. Ada ikhtiar dengan ilmu, ada ikhtiar dengan berbagai macam. Yang ketiga, nikmatun alamiah. Ada matahari, ada hujan, ada macam-macam yang ada di alam. Ada buah-buahan, ada pohon, ada. Kemudian ada nikmah diniyah, ada kenikmatan beragama. Jangan dikira loh Pak, orang-orang yang sama sekali tidak taat itu hatinya tentram. Enggak Pak, enggak bakalan tentram. Mereka itu juga mengalami sebuah delima yang luar biasa dalam hidup ini. Akan kembali susah. Kalau kita kan enggak. Senang kita tuh dekat dengan Allah itu senang Pak. Loh kita jauh dari Allah, sumber kebahagiaan itu Allah kok. Walladzina amanu, sering sampaikan, walladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hatinya tentram itu karena dia adalah berzikir kepada Allah, karena dia taat kepada Allah, karena dia bertakwa kepada Allah, karena ia dekat dengan Allah. Ala bidzikrillah. Ujar Allah mengulangi lagi, ketahuilah olehmu. Ketahuilah olehmu. I'lamu. Dengan berzikir, dengan taat, dengan ketakwaan, dengan dekat dengan Allah, hati akan menjadi tentram. Enggak bisa didustai Pak. Itu seperti itu. Nah, kemudian ada nikmat ukhrawi. Apalagi Allah menjelaskan dalam Al-Quran tentang bagaimana kehidupan nanti di akhirat. Itulah yang hidup yang hakiki, yang sebenarnya. Dan itu adalah kekal. Allah sekali lagi menyampaikan, Allah menciptakan kita dan Allah mengekalkan kita. Ini yang tidak diyakini oleh kita. Kenapa jadi malas beribadah? Kenapa malas dekat dengan Allah? Karena merasa bahwa hidup itu tidak kekal di akhirat. Itu Mu'tazilah Pak. Mu'tazilah itu keyakinan bahwa akhirat itu tidak kekal. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya memang tidak mudah itu ya, harus mengalami berbagai macam persoalan sih orang beramal soleh, tapi tetap dia mempunyai satu kemampuan untuk menggunakan nikmat diniyah itu.
Apa? Kanat lahum jannatul firdaus. Allah menggunakan kanat, adalah bagi mereka. Jadi tidak menggunakan surga dulu bagi mereka, enggak. Bagi mereka adalah surga firdaus. Makanya para ulama menerangkan bahwa surga firdaus itu surga yang paling tertinggi, derajat yang paling tertinggi. Jadi nggak sama loh Pak antara orang-orang yang dia beramal soleh yang sekian persen, beda. Apa itu dalam surat Sajadah itu? Apakah sama antara orang beriman dengan orang yang fasik? Apa itu? Apa Pak? Surat As-Sajadah. Apa itu? Tatajafa junuban madhiyatun. Hal afaman kana mu'minan kaman kana fasiko la yastawun. Apakah sama antara orang beriman, orang yang taat dengan orang yang tidak taat, dengan orang yang fasik? La yastawun. Kok sama dong? Allah menjawab sendiri. Fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Allah. Itu Allah yang menerangkan. Gak bisa kita meremehkan. Manusia ini memang apa ya? Buhau. Tahu lah buhau ya. Sombong. Allah selalu ingat surat Yasin. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Apakah manusia tidak memperhatikan? Sungguh aku telah menciptakan dari sperma, dari mani yang tidak berharga, dijual juga nggak laku. Tiba-tiba ya ia menjadi orang-orang yang menentang Allah. Semua juga pemberian dari Allah. Tiba-tiba karena ilmunya tinggi, ahli di bidang ekonomi, di bidang politik, bukan malah taat kepada Allah, malah dia menjadi musuh Allah. Fa idza huwa khosimum mubin. Kita enggak, mudah-mudahan tidak. Inna atoina kal kautsar. Apalagi kepada Rasulullah luar biasa. Kepada kita menyadari bahwa nikmat itu banyak. Makanya kalau saben hari kita bi isyaratil qaul ya, dengan isyarat qaul itu luar biasa. Alhamdulillah. Pujian itu hanya untuk Allah. Pujian itu hanya untuk Allah. Kenapa? Allah telah maha sempurna memberikan segala-galanya kepada kita. Orang yang meyakini terhadap ketetapan Allah, bahwa semua ketetapan Allah itu baik, gak pernah dia punya satu pernyataan bahwa apa yang ditetapkan Allah itu tidak baik. Tidak baik menurut kita. Bagi Allah semua baik. Itu harus sampai kepada kalimat biyadikal khair. Pada tanganmu Allah semuanya adalah baik. Pada ketetapan engkau ya Allah semuanya baik, gak ada yang tidak baik. Mati pun juga baik. Wah Pak kada tinggi lah nang itu. Mati pun juga baik bagi orang-orang yang dekat dengan Allah. Apa dikira orang mati itu kada nyaman? Nyaman mati daripada kada. Bujur Pak. Sebab orang yang beriman dia akan segera menemui rahmat Allah, akan bertemu dengan rahmat Allah. Kalau hidup di dunia ini Pak, itu penuh dengan berbagai macam hal. Kalau kita tidak siap dalam diri dengan kesyukuran dan kesabaran, berat Pak. Jadi di dunia ini harus kita siapkan diri kita apa yang disebut dengan kesyukuran dan kesabaran. Bahkan kesabaran ini pun terus menjadi kesyukuran.
Iya. Jadi ketika menerima ujian sakit, dia tidak pernah menerima baik itu kesabaran dan kesyukuran. Untung sakit. Coba, untung sakit. Ya karena sakit aku nih. Banyak kemaksiatan yang aku lakukan. Banyak Pak orang yang mensyukuri ketika diberikan ujian. Jaka aku, nah itu. Kayak apakah kelakuanku ini? Wah kayak itu. Dengan diuji oleh Allah, akhirnya aku mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menangis wae. Menangis karena kesyukuran. Nah, jadi lalu kalau sudah betul-betul merasa seperti itu, dan kita wajib merasa, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ini tuh. Lalu Allah memerintahkan, fasolli wanhar li rabbika, mestinya begitu. Tapi karena sastra Pak, jadi indah sekali. Lalu fasolli li rabbika wanhar, karena ayat sebelumnya inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar, jadi nyaman baca. Inna syani'aka huwal abtar. Itu indah. Dalam segi sastra luar biasa. Gak ada yang bisa mengalahkan Al-Quran. Di samping maknanya juga luar biasa. Dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka sholatlah. Ada ahli tafsir yang mengatakan maka sholatlah Idul Adha. Itu lebih khusus yang berhubungan dengan berkorban. Kalau sudah sholat Idul Adha baru berkorban itu. Tapi makna yang lebih dalam, ketika Allah memerintahkan fasholli maka sholatlah, dengan nikmat yang sangat banyak itu. Itu loh. Jadi ya Allah, dengan nikmat Allah yang sangat banyak. Kalau ayat yang surat Kahfi yang sampaikan tadi kita lanjutkan. Qul law kanal bahr midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalaulah lautan itu menjadi tinta, ayat yang lain tambah menjadi 7 lautan, sab'atu abhurin, untuk menulis nikmat-nikmat Allah, maka akan habis tinta itu sebelum nikmat Allah itu habis. Coba pian bayangkan. Allahu Akbar. Kita hanya bisa mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Lebih jauh lagi lalu kita melaksanakan sembahyang. Dan itu diperlukan Pak untuk manusia. Wa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima yal ma'wa. Maka adapun adalah orang-orang yang dia melampaui batas dan terpengaruh oleh urusan dunia. Bukan tidak penting dunia ini, tapi jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh, lakukan dunia tapi jangan terpengaruh sehingga tidak taat dan melampaui batas. Modal menolak terhadap syariat Allah, seperti yang saya sampaikan dalam khutbah tadi. Bagaimana Qabil itu menolak syariat Allah Pak, untuk dikawinkan secara silang. Itu gambaran bahwa mulai zaman Nabi Adam itu memang sudah ada orang-orang yang karena tapi waras tuh, orang yang kafir menolak terhadap aturan Allah mulai beri sudah. Tapi kita tidak ingin itu. Ingin korban kita itu diterima. Korban itu maknanya adalah pendekatan diri kepada Allah. Sampai itu luar biasa itu Pak. Qabil itu jahatnya itu. Sehingga ketika tetap juga tidak mau mengawini dengan cara silang tadi itu, akhirnya begini aja, sudah. Sekarang kamu berdua mendekatkan diri kepada Allah dengan cara
berkorban dengan cara mengeluarkan terhadap apa yang menjadi penghasilan kalian berdua. Idqarraba qurbanan. Ketika mereka berdua mendekatkan diri dengan sedekat-dekatnya. Akhirnya si Qabil juga mengumpulkan korban walaupun dengan hati yang tidak baik. Yang pertama karena kalau dalam tafsir itu al-ghadab, marah. Jadi emosi terhadap aturan Allah. Kemudian timbul rasa benci, timbul rasa iri. Nanti kan timbulnya juga pembunuhan loh Pak. Jadi makanya marah itu harus dikendalikan. Harus dikendalikan. Marah itu bukan karena urusan pribadi Pak. Tapi marah itu karena ada urusan-urusan agama kita yang dilecehkan oleh orang, itu baru kita ada ghirah, kecemburuan untuk marah. Tapi kalau pribadi nggak masalah. Orang menghina kita karena pintar, karena apa? Dasar karena pintar juga. Umpama gitu, nggak apa-apa juga, Pak. Tapi kalau dihina agama, itu kita harus mendongak kita. Jadi kembali. Akhirnya apa? Ya memang ada yang diterima, ada yang tidak. Fatuqubila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Di korban kita juga begitu, ada yang terima, ada yang tidak. Tapi tetap ketika itu Qabil tidak mau menerima keputusan. Bahkan ia memiliki sifat jahat kepada bapaknya. Abah Bang kadang mendoakan, ya ampunku kalau diterima. Padahal kesalahan seorang berwakaf terhadap hasil usaha pertaniannya dari hasil-hasil yang tidak baik. Nang apa ngarannya? Waluh nang sudah betumang waluh nang buruk tuh dijulung juga. Putiki nang buruk-buruk. Nyatai kali diterima. Tapi kalau Habil yang mau ambil nang gemuk, mau ambil itu. Makanya korban yang kita lakukan, walaupun bahasa korban itu maknanya kan mendekatkan diri, Pak. Tapi sudah menjadi korban itu maknanya penyembelihan. Padahal maknanya pendekat. Tapi itulah kadang-kadang bisa terjadi bahasa itu berubah makna. 4 korban gaikam. Jadi pahamannya 4 penyembelihan kah? Padahal korban maknanya pendekatan diri kepada Allah. Jadi orang berkorban itu pendekatan diri kepada Allah. Bagi setiap keluarga minimal 1 ekor kambing. Dan dia luas rezekinya, Pak, mestilah ikut. Sampai Rasulullah itu fala yaqrabanna musallana. Jangan mendekat ke tempat sembahyang ini kalau ikam ini pemalar. Pemalar benar. Tapi walaupun begitu, kalau ada orang kaya tapi tidak berkorban, kita tidak boleh juga menghina, Pak. Sugih ya kamu kan berkorban gojar. Bawa mati kah hartamu ya. Jangan juga, Pak. Marah karena berkorban. Ada orang, walaupun beberapa ulama seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Hambali itu wajib, Ahmad, Imam Syafi'i yang agak lumayan mudah, sunnah muakkadah, dan tarjih juga begitu, tarjih juga sunnah muakkadah, jadi tidak sampai derajat wajib. Kembali fasolli, maka Pak, sholat itu adalah sesuatu yang kita tunggu dalam hidup. Pernah enggak seperti itu? Ada 2 dalam hidup ini yang kita tunggu. Yang pertama adalah waktu sholat 5 waktu. Dan yang kedua yang kita tunggu adalah kapan disolatkan oleh orang banyak. Nah itu Pak, yang kita tunggu itu yang pertama adalah sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Itu yang kita tunggu. Nah, di antara waktu-waktu itu adalah waktu sampingan. Tapi justru kita yang sampingan itu menjadi yang pokok. Tidak memperhatikan lagi yang pokok itu adalah waktu sembahyang. Itu harus diperhatikan, Pak.
Walaupun sampingan bukan berarti lalu kita tidak sungguh-sungguh, enggak. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, untuk menghadapi segala sesuatu itu apa? Akhris alama yang fau. Bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu. Iya. Wala ta'jaz, jangan pengulir. Wasta'in billah, mohon pertolongan kepada Allah. Sungguh-sungguh. Tapi ingat, yang kita tunggu waktu hidup itu apa? Salat. Kalau kita menuju ke Palangkaraya, setelah kita melaksanakan sholat subuh itu berpikir, kira-kira duhur itu sembahyang di mana? Itu mesti ada, mesti ada. Aku sembahyang di masjid itu harus ada. Jadi kalau ulun mulai dari Amuntai menuju ke Banjarmasin jam 4, itu mesti berpikir sholat subuh itu di Kadondong. Itu Kadondong itu di sebelum Pantai Hambawang itu ada Masjid Muhammadiyah Mujahidin. Kalau setengah 2 jam Kandangan Istiqomah. Kalau 2 jam Masjid Muhammadiyah di Rantau kan gitu. 3 jam di Banjarbaru kan gitu. Saya harus berpikir seperti itu, Pak. Jadi ketika kita berangkat itu yang kita pikirkan sholat subuh itu di mana. Dan yang seperti itu keberangkatan kita itu kan diridhoi oleh Allah, Pak. Akan dilancarkan oleh Allah. Ini untuk melaksanakan perintah Allah nih, dijaga oleh Allah. Ya Allah, ulun jam 3 mulai dari Amuntai mau ke Palangkaraya, mau ke Muara Tewe, mau ke Muara Tewe. Jam 3 ulun berniat jam 5 mudah-mudahan sholat subuh di Ampah. Pas sampai di halaman masjid adzan, Allahu Akbar. Kebetulan ading ulun nang nyopir. Laju sedikit. Oh, tahu laju. Pikirkan guring. 2 jam, Pak. Ulun walaupun 100 kilo nggak berani 2 jam. Minimal 3 jam. Allahu Akbar. Maksud ulun di sini ya Allah. Nah, itu bukannya sekali aja loh, Pak. Kenapa? Karena memang kita tuh menentukan itu, berusaha, dan ternyata dimudahkan oleh Allah. Berulang-ulang, mulai dari Palangkaraya jam 4 mau sembahyang duhur di Kandangan. 15 menit sebelum khutbah di Kandangan, alhamdulillah datang loh. Allahu Akbar. Jadi maksud tolong jamaah ini, jadi sampai kita pada tataran yang kita tunggu itu waktu sholat wajib itu. Kita ini masih banyak, Pak, dipengaruhi oleh urusan-urusan dunia. Kadang-kadang hakon kada sembahyang itu apa? Urusan HP. Gak tahu. Bukan salah kok HP ini. Banyak kok kebaikan-kebaikan, Pak, dalam HP ini. Al-Quran, tafsir, kisah, apa saja ada. Loh, tapi kenapa kemudian HP yang baik seperti ini lalu menjadikan kita lupa segala-galanya, itu luput dalam hidup, Pak. Jadi alat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru kita lupa. Sudah maghrib bang itu masih taktik, pas terlambat. Lah enggak lah kita, Pak. Silahkan itu, tapi jangan sampai di kiau bininya aja kan dapat mahirani. Luput kalau itu, Pak. Jadi kita punya HP ngaji nyaman, melihat tafsir nyaman, melihat terjemahannya nyaman, menghafal nyaman terus. Hendak ceramah nyaman, hendak khutbah nyaman, wah ini, Pak. Baulah khutbah itu apa, Pak? Begitu, tit, oh ada, baca bagus, nyaringnya suara. Tinggalih. Seorang maulah, Pak, belum tentu bisa. Orang nah harat-harat mau olah, tamat-tamatan doktor, profesor apakah baulah, baca pun orang. Umpama begitu, ditambahilah sedikit-sedikit. Jadi jamaah,
Jadi jangan sampai itu kemudian melalaikan kita. Yang penting tidak melalaikan. Makanya pedagang yang diridhoi oleh Allah itu adalah pedagang yang tidak lalai. Lalai apa? Lalai sembahyang. Sudah itu. Bila pedagang itu lalai meninggalkan sholat, itu berarti tidak diridhoi oleh Allah. Selesai, Pak. Jadi kalau ingin menjadi orang yang sampai, barulah kemudian fasholli li rabbika wanhar. Baru berkorban. Makanya ada panitia yang keras nih. Sebelum menerima orang berkorban, pian sembahyang kah? Belum kah? Belum, Pak. Kayaknya lompat korban. Oh. Jadi kalau berkorbanlah itu harus sholat dulu. Orangnya berkorban sembahyang kada. Apa, Bang? Tahu siapa ketua panitia nih? Ada enggak ditanyain yang berkorban tuh? Sembahyang enggak ada kan? Itu bisa tidak diterima Pak korbannya itu, bener loh. Sembahyang itu segala-galanya kok. Orangnya berkorban sembahyang kada ya pian pikirakan. Ayatnya ini fasholli li rabbika wanhar. Sebagian ahli tafsir mengatakan sembahyang dulu baru korban. Korban dalam artian secara khusus yakni pada saat ini kita mempersiapkan untuk bisa mengikuti udhiyah, mengikuti penyembelihan pada hari raya. Di dalam beberapa ayat Al-Quran supaya kita ini menjadi bertakwa. Jadi bukan hanya korbannya itu saja, Pak, juga diikuti amalan yang lain. Yang pertama, harta itu harus dari harta yang halal, diusahakan. Yang kedua, ketika tanggal 1 Zulhijjah kita mengikuti sunnah Rasul apa? Untuk tidak memotong kuku dan tidak memotong bulu-bulu atau rambut. Itu kan sunnah. Mudah-mudahan kita seperti orang yang melaksanakan ihram haji. Yang kedua, meningkatkan ibadah mulai tanggal 1 Zulhijjah itu sholat tahajud, sholat sunat, sholat berjamaah yang kada tahu biasa itu, baca Quran, termasuk puasa. Apakah itu puasa sunat Daud mulai tanggal 1 atau puasa Kemis, Senin, Kemis, kemudian hari Jumat puasa Arafah. Hari Jumat puasa Arafah, tidak mesti. Ya kan di Saudi sendiri kan belum tahu lagi kapan nantinya. Kemudian hari Jumat kita bertakbiran mulai subuh, Pak. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa itu kita bertakbiran, Pak. Itu termasuk amal-amal yang kita lakukan di bulan Zulhijjah. Kemudian hari raya kita puasa sebentar, itu termasuk amal juga. Kemudian kita berkorban, sholat hari raya, berkorban. Kemudian kenapa jadi hari tasyrik itu dibolehkan, tidak dibolehkan puasa? Karena memang pada hari raya dan tasyrik itu kita dibolehkan untuk bersenang dalam makan dan sebagainya. Diikuti nanti begitu tanggal 14 hari Rebo, ya hari Rebo tanggal 14 kita sudah puasa Bid, tanggal 15 puasa Bid, tanggal 13 tidak ada Bid karena dilarang oleh Allah berpuasa. Jadi begitulah terus Pak kita beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Pak dengan surat Al-Kautsar ini ya kita lebih dekat lah sama-sama. Karena kita ingin Pak sama-sama digiring oleh Allah menuju ke surga. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.